Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, batur-batur dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Ibra di channel YouTube Ruang Singup. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Pesugihan Gunung Kawi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian like, share videonya, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kami semakin semangat membuat konten cerita horor dan channel ini semakin berkembang. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Joko duduk termenung di beranda rumahnya yang sederhana, menatap jauh ke sawah yang berbentang di depan. Rasa frustasi dan putus asa terlihat jelas di wajahnya. Hatinya gundah, pikirannya mengembara, memikirkan nasib yang seolah tidak berpihak kepadanya. Hidupnya selama ini hanya berkutat pada cangkul dan tanah, tanpa ada tanda-tanda kemajuan yang berarti. Setiap pagi Joko bangun sebelum matahari terbit untuk memulai aktivitasnya sebagai seorang petani. Meski bekerja keras sepanjang hari, hasil panen tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kegelisahan semakin menggerogoti hatinya ketika mendengar keluh kesah dari sang istri, Sari, yang kegelisahan semakin menggerogoti setiap hari. Sari mengeluh sulitnya mengatur uang untuk kebutuhan sehari-hari. Anak-anak mereka yang masih kecil seringkali harus tidur dalam keadaan lapar karena makanan yang terbatas. Joko sadar bahwa ada tetangganya yang hidup jauh lebih baik dan tidak pernah kekurangan. Seringkali ia merasa iri melihat rumah-rumah besar dengan keadaan yang berkilauan. Namun ia berusaha menenangkan hati, mengingatkan diri kebahagiaan sejati tidak selalu terletak pada kekayaan. Sayangnya, kata-kata itu kini terasa kosong baginya, terutama saat melihat anak-anaknya terlelap dengan perut yang kosong. Dalam beberapa minggu terakhir, Joko semakin tenggelam dalam pikirannya. Keinginan untuk mengubah nasib semakin kuat. Namun ia tahu betul bahwa peluang untuk memperbaiki keadaannya nyaris tidak ada. Dengan tanah yang semakin sempit dan harga hasil panen yang tidak stabil, Joko merasa bahwa ia seperti berada dalam lingkaran kemiskinan yang tak ada ujungnya. Satu malam saat sedang merenung di warung kopi di dekat desanya, teman lamanya, Andi, datang menghampiri. Andi ini dulu adalah seorang petani sederhana seperti Joko, namun kini Andi hidup jauh lebih mapan. Andi sering terlihat memakai pakaian bagus dan mengendarai motor baru yang mengkilap. Melihat perubahan besar dalam hidup Andi, Joko merasa penasaran. "Dre, apa kau benar-benar hanya mengandalkan hasil tani untuk hidupmu sekarang?" tanya Joko. Akhirnya mengungkapkan rasa ingin tahunya. Andi tersenyum, seolah mengerti apa yang ingin ditanyakan oleh si Joko. Ia menatap Joko dengan tatapan serius, kemudian berbisik, "Ada jalan lain kok, tapi jalan ini bukan untuk semua orang." Joko kemudian terdiam, merasa ada ketegangan yang muncul di antara mereka. Hatinya berdebar, tapi ia tahu bahwa rasa ingin tahunya sudah terlalu besar untuk ditahan. "Apa maksudnya, Dre? Apa yang kau lakukan sehingga bisa berubah seperti ini?" desak si Joko. Andi menarik napas dalam-dalam, lalu melirik ke kanan dan ke kiri, memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mendengar. Kemudian ia mendekatkan wajahnya ke Joko, berbisik dengan suara yang rendah, "Gunung Kawi, kau pernah dengar tentang tempat itu kan?" Malam itu Joko pulang dengan hati yang penuh pertanyaan.
Gunung Kawi. Nama itu berputar-putar terus dalam pikirannya, seolah-olah membisikkan godaan yang mengusik nuraninya. Ia tahu bahwa Gunung Kawi sudah lama dikenal sebagai tempat pesugihan, tempat orang-orang datang untuk meminta kekayaan dengan cara mistis. Selama ini Joko hanya mendengar cerita-cerita dari mulut ke mulut, namun ia tidak pernah benar-benar tertarik. Namun setelah melihat perubahan drastis dalam hidup si Andi, Joko mulai bertanya-tanya, apakah Gunung Kawi benar-benar bisa memberikannya kehidupan yang lebih baik? Malam-malam berikutnya pun Joko tidak bisa tidur dengan nyenyak. Pikirannya terus berkecamuk membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang terbuka jika ia berani melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Meski terdengar menyeramkan, cerita Andi tentang kekayaan instan begitu menggoda. Ia membayangkan rumahnya yang besar, kendaraan yang mewah, dan kehidupan yang nyaman bagi keluarganya. Namun di sisi lain, rasa takut juga menyelimuti hati si Joko. Ia teringat cerita-cerita kelam tentang orang-orang yang melakukan pesugihan, namun akhirnya toh mengalami nasib yang tragis. Dikatakan bahwa orang-orang yang melakukan perjanjian dengan Gunung Kawi harus menanggung konsekuensi berat, kadang berupa kematian atau kehilangan orang-orang yang sayang kepada mereka. Suatu malam ketika sedang berbaring di tempat tidurnya, Joko mendengar suara halus yang seakan-akan memanggil namanya. Ia terbangun dengan perasaan aneh, bulu kuduknya terasa merinding, seolah-olah ada suara dari dalam dirinya yang mengatakan, "Pergi, ubah nasibmu, keluargamu butuh perubahan." Suara itu menggema di kepalanya, mengalahkan suara hatinya yang penuh ketakutan. Joko pun memutuskan untuk kembali menemui Andi keesokan harinya. Pagi itu mereka duduk berdua di sudut warung kopi yang sepi. Sementara Joko mengajukan pertanyaan dengan wajah penuh kebingungan. "Kau yakin bahwa jalan ini tidak berbahaya?" tanya si Joko. Andi tersenyum tipis lalu berkata, "Tidak ada yang gratis kok. Setiap orang yang datang ke Gunung Kawi harus membayar harga tertentu. Kau harus siap kehilangan sesuatu yang berharga. Tapi kalau kau sudah bulat tekadmu, tidak ada jalan lain yang lebih cepat untuk menjadi kaya." Kemudian Joko terdiam, namun hatinya semakin dipenuhi oleh rasa penasaran dan keinginan kuat untuk mengubah nasib. Setelah membincangkan itu, ia merasa ada api yang membakar di dalam dadanya. Api itu adalah tekad dan keinginan untuk membawa keluarganya keluar dari lingkaran kemiskinan. Meski rasa takut tetap ada, namun bayangan kehidupan yang lebih baik telah menguasai pikirannya. Akhirnya keputusan telah diambil. Setelah berbicara dengan Andi, Joko merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa menahannya. Pikirannya sudah tertuju pada satu tujuan, yaitu Gunung Kawi. Meskipun ia tahu bahwa ini bukanlah pilihan yang mudah, tapi ia yakin bahwa jalan ini adalah satu-satunya cara untuk mengangkat keluarganya mentas dari kemiskinan. Pagi itu, Joko mulai mempersiapkan segala sesuatu untuk perjalanannya. Ia membawa uang secukupnya, Patrus kemudian bawa pakaian ganti dan sejumlah kecil sesaji yang telah disarankan oleh Andi.
Di desa ia mendengar bahwa di Gunung Kawi ada aturan dan tata cara khusus untuk melakukan ritual. Ada sesaji berupa kemenyan, kemudian bunga-bunga tertentu, 7 rupa dan lain sebagainya, dan beberapa lembar uang yang harus dibayar sebagai persembahan kepada makhluk gaib yang ada di sana. Namun Joko menyadari bahwa semua ini lebih dari sekedar ritual biasa. Ia harus bersiap menghadapi dunia lain, dunia yang penuh misteri dan bahaya. Meski tekadnya sudah bulat, tetapi tetap ada rasa takut yang mengintip dari balik keberaniannya. Akhirnya sore itu, saat ia sedang duduk sendiri di ruang tamu, istrinya si Sari masuk dan memandang dengan mata penuh kekhawatiran. "Mas, kau kelihatan aneh belakangan ini. Apa yang sebenarnya kau rencanakan?" tanyanya dengan nada lembut namun penuh ketegangan. Joko terdiam, merasa bimbang antara jujur atau menyembunyikan niatnya ini kepada istrinya. Akan tetapi akhirnya ia memilih untuk tidak mengungkapkan kebenaran sepenuhnya. Aku hanya merasa harus melakukan sesuatu untuk masa depan kita, Sar. Percayalah, semua ini demi keluarga kita. Sari menatapnya dengan tatapan prihatin, tetapi ia tidak mendesak lebih jauh. Mungkin dalam hatinya Sari tahu bahwa suaminya memang tengah berjuang untuk mereka. Akan tetapi ada rasa cemas yang semakin besar, seolah ia bisa merasakan adanya sesuatu hal yang janggal. Malam itu Joko berangkat. Ia berjalan perlahan meninggalkan rumahnya tanpa berpamitan lagi kepada keluarganya. Saat melangkah keluar, ia merasa angin malam berembus lebih kencang dari biasanya, seolah-olah menyambut perjalanannya. Joko menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, dan keluar dari rasa ketakutan yang mulai merayap. Dalam perjalanan menuju ke Gunung Kawi, ia bertemu dengan beberapa orang yang memberinya pandangan aneh. Salah satu dari mereka adalah seorang laki-laki tua yang sedang duduk di pinggir jalan, mengunyah sirih sambil memperhatikan si Joko. Tanpa disangka, orang tua itu memanggil Joko. "Hati-hati nak, Gunung Kawi bukan tempat yang bisa kau kunjungi begitu saja," kata orang tua itu dengan nada lembut. Namun matanya menyiratkan peringatan. Joko tertegun, namun ia hanya mengangguk dan melanjutkan perjalanannya. Di dalam hati, ia merasa bahwa peringatan itu bukanlah hal yang kebetulan, tetapi pikirannya sudah tertuju pada tujuan akhir dan ia tidak ingin kembali hanya karena rasa takut. Perjalanan menuju Gunung Kawi terasa semakin berat saat Joko semakin mendekati tempat yang ia tuju. Malam semakin pekat dan jalan setapak yang ia lewati semakin sunyi. Di sekelilingnya hanya terdengar suara binatang malam yang seperti membentuk simfoni mistis yang seolah-olah ini membuat suasana semakin mencekam. Setiap kali angin berhembus, daun-daun bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat yang terus mengawasi dari balik kegelapan. Di tengah jalan, Joko mencium bau kemenyan yang terbawa angin. Ia tahu bahwa bau ini adalah pertanda bahwa ia semakin dekat dengan area Gunung Kawi. Dalam diam, ia berdoa dalam hati agar perjalanannya lancar. Namun semakin ia melangkah,
perasaan aneh semakin kuat. Terlintas bayang-bayang samar di antara pepohonan, dan sesekali ia merasa seolah ada yang membisikkannya dari arah yang tidak bisa ia pastikan. Sampai akhirnya Joko tiba di tempat yang selama ini hanya ada dalam cerita. Di sana ia melihat sebuah bangunan tua yang tampak misterius di bawah sinar rembulan. Bangunan itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menutupi sebagian besar langit, membuat tempat itu terasa semakin gelap dan mencekam. Di depan bangunan terdapat sebuah pohon beringin besar yang akarnya ini menjuntai seperti tangan-tangan raksasa yang sedang menunggu korban. Dengan langkah ragu, Joko berjalan mendekati bangunan tersebut. Ia mengeluarkan sesaji yang telah ia siapkan, lalu meletakkannya di depan pohon beringin itu. Setelahnya, ia mulai membakar kemenyan sambil mengucapkan doa yang diajarkan oleh Andi. Bau kemenyan yang menyengat membuat Joko merasa pusing, namun ia tetap melanjutkan ritualnya. Saat itulah terdengar suara halus namun tajam dari arah pohon beringin. "Siapa yang datang mencari kekayaan di sini?" Joko terperanjat. Suara itu seperti datang dari dalam pikirannya, namun terdengar jelas di telinga. Ia memandang sekeliling, namun tidak ada siapa-siapa. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan ingin tahu, ia menjawab dengan suara gemetaran. Saya datang untuk mengubah nasib untuk keluargaku." Sejenak suasana kembali hening, namun suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. "Kekayaan yang kau cari bukan tanpa harga. Kau siap membayar dengan apa yang paling berharga?" Mendengar pertanyaan itu, Joko terdiam. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa pesugihan di Gunung Kawi bukanlah hal yang mudah. Namun, ia juga merasa bahwa kesempatan ini adalah jalan satu-satunya untuk mengubah hidupnya. Dengan suara pelan namun tegas, ia menjawab, "Saya siap." Tiba-tiba kabut tebal menyeliputi tempat itu, dan di depan muncul sosok seseorang perempuan tua yang mengenakan kain kebaya. Sosok itu tampak anggun namun penuh wibawa, dengan sorot mata tajam yang seolah-olah mampu menembus jiwa. Joko tahu bahwa ini adalah Nyai Roro, penjaga gaib Gunung Kawi yang sering disebut dalam cerita. "Jika kau benar-benar siap, maka kau akan mengikuti perjanjian ini. Tapi ingat, harga yang kau bayar tidak hanya kekayaanmu, tetapi juga ketenanganmu," ucap Nyai Roro sambil menatap Joko tanpa berkedip. Nyai Roro kemudian memberi Joko sebutir batu hitam yang kecil, namun terasa berat di genggaman tangan. "Ini adalah batu kekayaanmu. Simpan dan jangan pernah hilangkan. Selama batu ini ada padamu, kekayaan akan datang. Namun jika kau tidak bisa memegang janjimu, maka kekayaan itu akan menuntut nyawamu." Joko merasakan hawa dingin yang merayap di tubuhnya. Namun ia menggenggam batu itu dengan erat. Meskipun ia merasa takut, keinginannya untuk mengubah hidup keluarganya lebih kuat daripada ketakutan yang saat ini ia rasakan. Terima kasih Nyai Roro.
jawab Joko dengan suara parau dan sambil merinding ketakutan. Sosok Nyai Roro perlahan-lahan menghilang dan kabut yang tebal mulai sirna. Joko berdiri sendirian di depan pohon beringin, namun kini dengan hati yang dipenuhi tekad baru. Batu hitam itu ia genggam erat seolah itu adalah kunci menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan langkah pelan, Joko mulai meninggalkan Gunung Kawi. Ia merasa bahwa hidupnya akan segera berubah, meskipun ia belum sepenuhnya mengerti harga apa yang sebenarnya akan ia bayar untuk kekayaan yang ia inginkan. Setelah pertemuannya dengan Nyai Roro dan mendapatkan batu hitam sebagai jimat kekayaan, Joko pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa lega dan gembira, namun di sisi lain, ketakutan tetap menyelinap dalam benaknya. Sepanjang perjalanan pulang, Joko terus menggenggam batu hitam itu seperti menggenggam harapan barunya. Begitu sampainya di rumah, Joko menyimpan batu tersebut di dalam peti kayu kecil yang tersembunyi di bawah tempat tidurnya. Ia tidak memberitahu istrinya tentang ritual yang baru saja ia lakukan. Hanya berharap bahwa perubahan akan segera datang dan mengubah hidup mereka tanpa perlu menjelaskan apa-apa. Hari-hari berikutnya, keberuntungan benar-benar mulai menghampiri si Joko. Tanpa ia duga, seorang tengkulak dari kota datang dan menawarkan sawahnya dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar. Penjualan tersebut membuat Joko mendapatkan sejumlah uang yang cukup besar, cukup untuk membeli lahan baru dan memperluas usahanya. Tidak hanya itu, beberapa hari kemudian Joko juga mendapatkan tawaran pekerjaan dari seorang pemilik usaha yang melihat kerja kerasnya selama ini. Usaha baru ini memberikan penghasilan yang cukup besar bagi Joko, bahkan lebih besar daripada hasil bertaninya selama bertahun-tahun. Dalam waktu singkat, keadaan ekonomi keluarganya berubah secara drastis. Rumahnya yang dulu sederhana kini mulai terlihat lebih mewah, dengan perabotan baru yang lebih layak dan pakaian baru bagi seluruh anggota keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya. Namun, di balik semua keberuntungan itu, ada sesuatu yang ganjil. Setiap kali Joko menyentuh batu hitam pemberian Nyai Roro, ia merasa ada getaran aneh, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalam batu tersebut. Kadang, ia bahkan merasa seolah-olah ada suara-suara yang berbisik di dalam kepalanya, meski ia tidak bisa menangkap apa yang dikatakan suara itu. Meskipun hidupnya tampak lebih baik, perlahan-lahan tanda-tanda aneh mulai muncul di rumah Joko. Suatu malam, Sari ini terbangun karena mendengar suara langkah kaki di sekitar rumah. Dengan jantung berdebar, ia mengintip keluar jendela, namun tidak melihat siapapun ada di luar. Pikirannya berusaha merasionalkan bahwa mungkin itu hanya hewan liar yang berkeliaran. Tapi malam berikutnya, suara langkah kaki itu terdengar kembali, dan kali ini lebih jelas dari hari-hari sebelumnya. Sari mulai merasa takut dan menceritakan kejadian tersebut kepada Joko. Namun Joko hanya menganggap itu sebagai khayalan istrinya dan menyuruhnya untuk tidak memikirkan hal-hal itu. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, Joko mulai merasa cemas. Apakah ini adalah akibat dari perjanjian yang ia buat di Gunung Kawi? Ia mencoba menanyakan dirinya dengan berpikir bahwa itu hanya kebetulan semata.
agar hatinya merasa tenang. Namun malam demi malam gangguan itu semakin sering terjadi. Suara langkah kaki, bisikan-bisikan yang samar terdengar di telinga, hingga aroma kemenyan yang muncul secara tiba-tiba tanpa alasan. Bahkan beberapa kali Sari mengaku melihat bayangan hitam melintas di sudut rumah mereka. Namun saat ia menoleh, bayangan itu sudah lenyap. Keanehan tidak hanya terjadi di rumah. Pada suatu pagi, ketika Joko hendak pergi ke pasar, ia menemukan seekor burung gagak mati tergeletak di depan pintu rumahnya. Burung itu terlihat hitam pekat dengan mata yang tertutup, seolah-olah ia telah mati dalam keadaan ketakutan. Joko terdiam sesaat, merasa bahwa ini adalah pertanda buruk. Namun ia memilih untuk tidak terlalu memikirkannya dan tetap melanjutkan kegiatannya. Hari-hari berikutnya, burung gagak mati terus muncul di sekitar rumah mereka dengan jumlah yang semakin banyak. Setiap pagi, Joko atau Sari pasti menemukan 1 atau 2 burung gagak yang mati di depan pintu atau di halaman rumah mereka. Kejadian ini membuat Sari semakin ketakutan. Namun Joko berusaha menenangkan istrinya, meskipun jauh di dalam hatinya ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Keberuntungan terus menghampiri Joko, namun begitu pula dengan keanehan-keanehan yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap malam ia seringkali terbangun dari mimpi buruknya, melihat sosok-sosok bayangan yang melintas di sekitar rumahnya, atau mendengar suara-suara aneh yang terus memanggil namanya. Suatu malam, Joko bermimpi bertemu dengan Nyai Roro lagi. Dalam mimpinya tersebut, Nyai Roro berdiri di depan pohon beringin besar yang sama seperti yang ada di Gunung Kawi. Dengan tatapan tajam yang menembus jiwa Joko, sosok Nyai Roro tampak lebih angker dengan sorot mata yang seperti api dan senyuman yang mengandung ancaman. Kekayaan yang kau nikmati bukan tanpa harga, Joko, kata Nyai Roro dalam mimpinya itu. Ingat perjanjian kita, kekayaan datang dengan pengorbanan. Siapkan dirimu karena waktunya akan tiba. Joko terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin membasahi tubuh. Ia merasakan ketakutan yang luar biasa, namun tidak berani menceritakan mimpinya kepada siapapun, bahkan kepada istrinya. Semakin hari, ketakutan itu semakin menjadi-jadi. Ia merasa bahwa waktunya semakin dekat untuk membayar harga dari kekayaan yang telah ia terima. Di tengah kebingungannya, Joko mulai mengalami hal-hal ganjil lainnya. Setiap kali ia berjalan keluar rumah, ia merasa ada yang mengikutinya. Kadang ia mendengar bisikan halus yang memanggil-manggil namanya dari kejauhan. Namun saat ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Ia merasa seperti dihantui oleh sesuatu yang tak kasat mata, yang terus mengawasi setiap apa yang dia lakukan. Pada suatu hari, Joko menerima kabar bahwa sahabatnya, Andi, meninggal dunia dalam kecelakaan misterius. Kabar ini membuatnya sangat terpukul. Ia teringat bahwa Andi pernah mengatakan hal yang sama kepadanya, bahwa setiap orang melakukan pesugihan di Gunung Kawi harus siap dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Kini Joko semakin menyadari bahwa kekayaan yang ia peroleh bukanlah berkah, melainkan kutukan yang harus ia tanggung. Sejak kematian si Andi, ketakutan semakin menguasai diri Joko. Ia merasa bahwa ajalnya semakin dekat dan bahwa keberuntungan yang selama ini ia nikmati hanyalah ilusi semata.
Namun, yang membuatnya lebih tertekan adalah perubahan sikap keluarganya, terutama istrinya, Sari. Sari yang semula penuh kasih, kini sering terlihat murung dan mudah marah. Ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Joko. Setiap malam, Sari sering terbangun dengan perasaan tidak tenang dan ketakutan akan sosok-sosok bayangan yang sering mengitari rumah mereka. Kejadian-kejadian aneh yang terus terjadi membuat Sari semakin tertekan hingga suatu hari ia memaksa Joko untuk berbicara. "Mas, katakan yang sebenarnya. Apa yang telah kamu lakukan? Mengapa kita selalu diteror oleh kejadian aneh ini?" tanya Sari dengan suara penuh kekhawatiran dan marah. Joko terdiam. Ia merasa bahwa sudah tidak ada gunanya lagi untuk terus berbohong. Dengan suara lirih, ia mulai menceritakan perjalanannya ke Gunung Kawi dan perjanjian yang ia buat dengan Nyai Roro. Mata Sari melebar mendengar pengakuan suaminya. "Apa kau tidak sadar, Mas? Kekayaan yang kau dapatkan tidak berkah, melainkan kutukan. Kau bermain-main dengan kekuatan gelap," jerit Sari, wajahnya penuh ketakutan. Setelah pengakuan itu, hubungan Joko dan Sari semakin memburuk. Sari sering mengurung diri di dalam kamar, sementara Joko semakin terperangkap dalam rasa bersalah dan ketakutannya sendiri. Suasana rumah yang dulunya hangat dan penuh canda tawa, kini berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan. Anak-anak mereka pun mulai merasa ketakutan dengan perubahan sikap orang tua mereka yang aneh dan semakin sering melihat hal-hal ganjil di rumahnya. Suatu malam, ketika semua orang sudah tertidur, Joko mendengar suara keras dari arah luar rumah. Ia membuka pintu dan melihat api yang berkobar di lumbung padi mereka. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari keluar rumah, kemudian berlari ke arah lumbung padi tersebut untuk memadamkan api. Tetangga-tetangganya yang terbangun juga segera membantu, namun api semakin besar dan tak terbendung. Setelah api berhasil dipadamkan oleh Joko dan beberapa warga yang bergotong royong, kemudian Joko menemukan batu hitam pemberian Nyai Roro di dalam abu lumbungnya yang terbakar. Jantungnya berdebar keras saat melihat batu itu karena ia yakin bahwa batu tersebut ia simpan di dalam peti di bawah tempat tidurnya. Rasa takut semakin menguasainya, seolah-olah batu itu hidup dan sedang mengejeknya. Keesokan harinya, kabar tentang kebakaran lumbung Joko tersebar luas di seluruh desa. Beberapa orang mulai membicarakan tentang asal kekayaan Joko yang mendadak. Seiring waktu, semakin banyak yang curiga bahwa Joko telah melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Hingga akhirnya keluarga Joko mulai dijauhi oleh para tetangga. Orang-orang di desa mulai melihat keluarganya sebagai keluarga yang terkutuk dan tak ada yang mau mendekati mereka. Dengan kehidupan sosialnya yang terisolasi, Joko semakin merasa terpuruk. Setiap kali ia melihat batu hitam itu, rasa takut semakin besar. Ia merasa bahwa batu itu kini menjadi beban yang menghancurkan segalanya. Dalam keputusasaan yang semakin memuncak, Joko teringat dengan satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya, yaitu Mbah Karto, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki ilmu kebatinan. Pada suatu malam, Joko memberanikan diri menemui Mbah Karto dan menceritakan semuanya apa yang telah dia lakukan. Mbah Karto hanya mengangguk pelan sambil memejamkan mata. Setelah beberapa saat hening, ia membuka matanya dan berkata, "Kau telah membuat kesalahan besar, Joko. Kekayaan dari Gunung Kawi tidak bisa didapat tanpa konsekuensi. Namun, selalu ada cara untuk membebaskan diri meskipun jalannya sangat sulit dan penuh resiko." Joko memohon agar Mbah Karto menunjukkan cara untuk memutus perjanjian dengan Nyai Roro.
Mbah Karto mengingatkan bahwa memutus perjanjian seperti itu bukanlah perkara mudah. Joko harus melakukan ritual pemutusan di Gunung Kawi, tempat ia pertama kali mengikat perjanjian tersebut dengan Nyai Roro. Ritual itu harus dilakukan pada tengah malam, dan ia harus membawa sesaji yang sama dengan yang ia bawa saat pertama kali ia datang ke Gunung Kawi. Mbah Karto memberi Joko satu peringatan terakhir. Jika kau gagal dalam ritual ini, maka bukan hanya kekayaanmu yang akan hilang, tetapi nyawamu bisa menjadi bayarannya. Dengan penuh ketakutan namun tekad yang sudah bulat, Joko mempersiapkan diri untuk kembali ke Gunung Kawi. Kali ini dengan harapan yang mengakhiri mimpi buruk yang terus menghantuinya dan keluarganya. Pada malam yang ditentukan, Joko berangkat menuju Gunung Kawi. Sesaji yang ia bawa sama persis seperti apa yang digunakan saat pertama kali melakukan perjanjian. Kemenyan, bunga mawar, dan uang pecahan kecil. Hati Joko dipenuhi ketakutan, namun ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari ketakutan ini. Setibanya di tempat yang sama di mana ia bertemu dengan Nyai Roro, Joko mulai membakar kemenyan dan menabur bunga di sekitar pohon beringin besar. Ia mulai melafalkan doa-doa yang diajarkan oleh Mbah Karto, memohon agar perjanjian ini diputus dan ia diizinkan untuk hidup damai kembali. Awalnya suasana hening, namun perlahan-lahan kabut mulai turun menutupi sekelilingnya. Dari balik kabut muncul sosok Nyai Roro. Kali ini dengan wajah yang jauh lebih menyeramkan. Matanya terlihat merah dan ekspresi wajahnya penuh amarah. Kau berani mengingkari perjanjian kita, Joko? Suara Nyai Roro menggelegar membuat seluruh tubuh Joko bergetar ketakutan. Dengan gemetar, Joko menjelaskan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi hidup dengan ketakutan ini. Ia memohon agar Nyai Roro membebaskannya dari perjanjian tersebut. Tidak ada yang datang ke Gunung Kawi dan pergi dengan tangan kosong tanpa membayar harga, jawab Nyai Roro dengan dingin. Kekayaan yang kau terima harus kau bayar dengan pengorbanan, atau kau akan kehilangan segalanya. Namun, Joko tetap memohon dengan penuh keputusasaan. Ia berjanji akan menyerahkan segala kekayaannya, asalkan ia bisa kembali hidup damai bersama keluarganya. Setelah beberapa saat hening, Nyai Roro tampak berpikir lalu ia mengangguk pelan. Kau boleh hidup damai, tapi ingat, kau harus meninggalkan semua yang telah kau terima. Jangan ada sisa kekayaan dari perjanjian ini yang kau bawa kembali. Setelah pertemuannya dengan Nyai Roro, Joko pulang ke rumah dengan perasaan lega sekaligus hancur. Ia tahu bahwa ia akan kehilangan seluruh kekayaan yang ia dapatkan dari pesugihan tersebut. Namun, demi keluarganya, ia rela melepaskan segalanya. Dalam beberapa hari, semua yang ia miliki mulai hilang satu persatu. Sawahnya tidak lagi subur, usaha yang ia rintis bangkrut, dan uang yang ia simpan entah mengapa perlahan-lahan lenyap begitu saja. Bahkan, perabotan mewah di rumahnya mulai lapuk dan rusak tanpa alasan. Joko menerima semua ini dengan lapang dada, menyadari bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar untuk mendapatkan kedamaian kembali. Meskipun hidup kembali sederhana dan miskin, Joko merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sejak perjanjian di Gunung Kawi. Tidak ada lagi bayangan hitam yang menghantuinya. Tidak ada lagi bisikan atau suara langkah kaki di malam hari. Rumahnya kembali tenang dan keluarganya mulai merasakan kebahagiaan yang sederhana. Namun, Joko tahu bahwa ia telah belajar pelajaran yang sangat berharga, bahwa kekayaan yang didapat dengan jalan pintas, apalagi melalui kekuatan gelap, tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati.